Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semuanya. Saya mengaturkan terima kasih kepada para senior, para pepunden, teman-teman, dulur-dulur semuanya yang telah memberi apresiasi, dukungan terhadap Kuntadi Channel, sehingga saya, Cahyo Kuntadi, dan juga teman-teman Madangkara selalu semangat untuk berbagi hal-hal yang berhubungan dengan pakliran atau wayang kulit. Di sini saya akan melanjutkan program kami yang pernah rutin pada waktu itu, yaitu acara Si Bayang. Si Bayang adalah sinau bareng wayang bersama saya, Cahyo Kuntadi. Tetap saya sampaikan bahwa di sini tidak ada niat untuk menggurui, merasa pintar, sama sekali tidak. Namun saya mengajak teman-teman, dulur-dulur semuanya untuk berbagi pengalaman sinau bareng tentang ilmu yang ada di dunia pedalangan. Dan pada kali ini saya akan mencoba menyampaikan yaitu sabet perang alus. Kita semua tahu bahwa yang dinamakan sabet adalah bagian dari unsur-unsur pakliran, di mana unsur pakliran tersebut diantaranya adalah catur, sabet, karawitan yang terbingkai dalam lakon. Sedangkan pengertian dari sabet adalah semua gerak wayang yang disajikan oleh dalang, bisa di atas panggung, panggungnya adalah ini, maupun di luar panggung. Suatu saat dalang pun menggarap sabet di luar panggung, misalnya di sini, ini di luar panggung. Jadi memang sengaja gerak wayang tersebut ditampilkan oleh dalang untuk mendukung sajian yang sedang digarap. Perang adalah perkelahian antara kedua tokoh atau lebih. Sedangkan perang sendiri ada pengertian atau ada bagian-bagian, atau ada yang mengatakan itu perang gagal, ada yang perang cakil, ada yang perang ageng, dan juga di sini ada perang alus. Kenapa kok disebut perang alus? Karena tokoh yang berperang ini adalah mempunyai karakter halus. Biasanya wayang yang digunakan untuk perang halus itu adalah wayang katongan atau wayang bambangan. Bisa juga kedua tokoh ini benar-benar tokoh alusan, bisa juga yang kanan ini adalah tokoh halus, sedangkan yang kiri itu bisa tokoh yang gagahan atau dugangan. Seperti itu, misalnya ini bisa tokoh Dasamuka, di sini bisa tokoh Ratu Sabrang atau Bumo, dan lain sebagainya. Yang penting ketika gerakan dan ada salah satu tokoh, yaitu yang mempunyai karakter halus, itu dinamakan perang alus. Menurut saya sangat asik sekali dan sangat senang sekali ketika menyajikan perang alus ini, karena tidak gampang untuk mempelajari perang halus. Semua gerak harus terkendali, tidak kasar, seperti halnya kita mengendalikan hawa nafsu kita agar selalu halus, seperti itu. Nah, di dalam perang halus ini, kalau versi saya yang sering saya sajikan di dalam pakliran, itu biasanya diawali misalnya setelah dialog atau ginem, terus srepek atau sampak, dilanjutkan kedua tokoh ini cancut atau capeng bersama-sama. Misalnya seperti ini. Nah, cancut atau capeng bersama-sama. Sebisa mungkin gerakannya halus dan juga bareng. Set, der.
bersama-sama melempar tangan yang mewakili sampur. Set, der. Persiapan bagi tokoh wayang yang kiri, yang kanan tetap tancap. Akan menyerang atau menghantam, terus ditangkis oleh Janaka sebagai tokoh alus bagian kanan. Set. Nah, ini sebenarnya mau menghantam atau menyerang gini, tapi terus ditangkap. Set. Nah, ini ada beraneka ragam cengkok atau versi, misalnya bisa seperti ini. Der. Dibuang tangannya. Gini, dibuang keluar. Der. Teknisnya adalah sebenarnya selain ini memang dilempar dengan tangan dalang untuk menuju ke kiri, juga posisi tangan dalang kiri ini juga diputar keluar. Jadi gini. Nah. Set, der. Itu. Ada juga para senior itu yang menggunakan seperti ini. Sama, set. Namun terus ini diputar ke dalam. Set. Dibuang. Der. Tapi yang saya gunakan agar berbeda dengan cengkok-cengkok yang sudah ada, awalannya sama. Set, awalannya sama, tapi setelah ini tangan diayun. Set, blek. Der. Untuk menggunakan cengkok yang ini tadi, versi saya tadi, agar posisi tangan nanti benar-benar bisa ke sini, tancap dari tokoh Janaka memang bagian tangan yang belakang ini agak keluar. Nah, seperti ini. Set, blek, set, set, der. Mundur. Gerakan tetap terkendali, yaitu dengan karakter alus. Nah. Terus jeblosan atau perapatan. Der. Der. Nah, di sini set, mundur, maju, set, maju. Seperti gerak wayang wong, jadi geraknya sama. Set, set, der, der, der. Nah. Set, set, lempar sana. Der. Nah. Ketika Janaka mau jatuh, terus dipegang tangannya belakang. Sini, antam. Der. Set. Der. Gendir. Der. Mundur. Kelir atau cengkok yang kedua. Set, mau menghantam, langsung ditangkis. Set. Los, plek, bangun,
hantam dada, der. Kalau halusan sebisa mungkin ketika menghantam ini jangan sampai tangan lepas, jangan sampai der seperti itu. Nah ini sudah kelihatan kasar kalau seperti ini. Der sudah kasar, namun tetap tidak dilepas. Jadi set, plek, der, jatuh, tarik, sama, der, tidak dilepas, set, der, plek, set, set, der, sikut. Nah, bawa ke depan, tangan Janoko yang depan ini ngendir, lempar, set, buang, set, der. Terus, set. Gelar yang ketiga. Gelar ketiga. Der. Oh. Der. Der kira-kira 3 kali terus diangkat. Lah ini sesek nanti. Karawitan sesek, entah itu serpek atau sampak. Sesek. Dontak plek, tatapke, der. Nah. Ini hanya biar berbeda dengan yang lain, cengkoknya atau pola geraknya. Der, saya ulangi lagi, der, der, terus diangkat. Set. Tangan tokoh yang kiri diputar. Set. Langsung memegang kepala. Der. Untuk cengkok sesekan atau cengkok klimak ini tadi bisa beraneka ragam. Selain ini tadi bisa juga misalnya dier, dier, set, plek, sana, het. Atau bisa juga set, der, atau set, plek, der, der, set, sikut depan, der, sikut belakang, der. Nah, megang kepala Janoko, tapi Janoko siap untuk berputar atau menghindar. Set, ler, set. Nah, ini yang kena ini. Der. Tadi diulangi sekali lagi. Der. Der, set, plek, der, jatuh, plek, her, set, geduk nih, der, tarik, geduk nih, der, set, sikut, der, der, nyandak sirah, mubeng, set, tebakke, der. Nah ini cengkok klimak yang kedua. Versi dari saya. Ada lagi yang umum, biasanya itu memakai cengkah. Nah, cengkah seperti ini. Der. 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 Set. Plek. Nah, ini cengkah. Ini namanya adalah cengkah. Biasanya tokohnya itu kekuatannya atau kesaktiannya itu seimbang. Der, set, tiba ke genti, der, bahkan bisa diputar, set, der, putar ke sini juga bisa, jatuh lagi, der.
set, der, set, terus dilempar. Tinggal siapa yang akan dikalahkan. Kalau memang Janaka menang berarti dilempar ke kiri, der. Terus seandainya yang tokoh kiri yang menang berarti Janaka yang dilempar ke kanan, set, der. Nah, ini sedikit kita tukar pengalaman, barangkali ada manfaatnya. Dan semua cengkok-cengkok atau pola-pola pada perang alus ini tadi tidak murni dari karya saya sendiri, namun adalah penggabungan dari para senior, para guru-guru saya, para dosen-dosen saya di jurusan pedalangan ISI Surakarta dan juga senior-senior yang lain. Semoga ini ada manfaatnya. Apabila ada hal yang kurang tepat atau ada hal yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nyata kowe wasisis BDE